Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia seharusnya di jajaran elit sepak bola ASEAN. Kekalahan telak timnas Indonesia U23 dari Vietnam di SEA Games 2021 tak sepatutnya terjadi. Kondisi ini menjadi sinyal bahaya buat Indonesia yang kini mulai kesulitan bersaing di level regional. Padahal ASEAN adalah satu-satunya tempat di mana Indonesia bisa bersaing. Pengamat sepak bola Tommy Welly khawatir Indonesia bisa tertinggal dengan tim lain. Apalagi mulai muncul kekuatan-kekuatan baru yang bisa menyulitkan Indonesia. Indonesia seharusnya berada di jajaran elit ASEAN bersama Thailand dan Vietnam. Harusnya kan Indonesia saat jumpa Thailand dan Vietnam itu kan ketat dan sengit. Kalaupun kalah bukan seperti hasil kemarin, kata Bung Towel. FIFA resmi gelar ulang pertandingan Brazil versus Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. FIFA secara resmi mengumumkan akan kembali menggelar ulang laga Brazil versus Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan. Sebelumnya laga ini sempat dihentikan lantaran dianggap melanggar protokol kesehatan di Brazil. Pada pertandingan yang berlangsung pada 5 September 2021 lalu di Neoquímica Arena, wasit memberhentikan laga ketika baru berjalan 6 menit. Hal itu terjadi setelah otoritas kesehatan Brazil dan petugas keamanan setempat masuk ke lapangan. Bayern Munich dekati Sadio Mane. Liverpool sepertinya harus buru-buru mengikat Sadio Mane dengan kontrak baru. Pasalnya sang pemain sekarang menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Salah satunya adalah Bayern yang diam-diam sudah meminati Mane dalam beberapa bulan terakhir. Dikutip Sky Germany, Direktur Bayern Hasan Salihamidzic sudah bertemu agen Mane, Bjorn Gizemar, pekan ini. Salihamidzic diperkirakan sedang membicarakan soal kemungkinan merekrut Mane musim panas nanti. Melihat gaji Mane di Liverpool yang cuma 100.000 pound sterling per pekan, Bayern tak akan kesulitan untuk menaikkan hingga 2 kali lipatnya. Paul Pogba sudah tolak tawaran gabung Manchester City. Dalam beberapa pekan terakhir muncul spekulasi Manchester City menaruh minat besar dan bersiap memboyong Paul Pogba secara free transfer pada musim panas. The Athletic mengklaim Pogba memang dianggap sebagai kandidat serius untuk menggantikan Fernandinho di Manchester City. Tapi tak ada kemungkinan Pogba menyeberang ke klub rival sekota Manchester United tersebut. Alasannya, Paul Pogba memang sudah menolak tawaran menarik untuk bergabung dengan The Citizen. Mantan bintang Juventus itu juga disebut lebih memilih tawaran dari klub lain. Lolos tes medis City, Haaland segera resmi milik City. City dan Borussia Dortmund sudah mencapai kata sepakat soal transfer Haaland. Awalnya kedua klub dikabarkan sudah deal di harga 75 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Harga tersebut merupakan klausul rilis dalam kontrak Haaland saat ini. Meski demikian, menurut Fabrizio Romano, harga jual Haaland rupanya lebih rendah, yakni sekitar 60 juta euro atau sekitar 921 juta rupiah. Dari perkembangan terbaru, Haaland sudah diizinkan absen dari sesi latihan Dortmund Senin 9 Mei 2022. Menurut klub Jerman itu, Haaland kini tengah berada di Brussels, Belgia dan baru saja menyelesaikan tes medis bersama tim Dokter City. Setelah itu, dokumen kontrak Haaland akan disiapkan dan ditandatangani. Kabarnya Haaland akan disiapkan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2027. Pengumuman transfer Erling Haaland diperkirakan terjadi pekan ini. Haaland gabung Manchester City, begini reaksi klub. City selangkah lagi mendapatkan properti terpanas di bursa transfer saat ini, yakni Erling Haaland. Jika Haaland bergabung, maka rival-rival City termasuk Liverpool bakal merasa was-was. Jurgen Klopp sebagai manajer Liverpool menyadari kepindahan Haaland akan membuat City lebih kuat dan berefek kepada bursa transfer ke depannya. Meski begitu, Klopp tak mau memusingkan karena fokus untuk membangun skuad Liverpool yang tangguh. Liverpool masih pede juara Premier League.
Setelah bermain imbang 1-1 kontra Tottenham, Liverpool memang tertinggal selangkah dari Manchester City dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. Tetapi Jurgen Klopp selaku manajer belum hilang harapan. Saya tidak tahu apakah pemain merasa perburuan gelar juara Liga sudah selesai karena saya pikir itu terlalu terburu-buru. Jelas ini belum selesai, apapun yang terjadi nanti, ujar Jurgen Klopp di ESPN. Fiorentina versus Roma, Ilupi takluk 0-2. Laga Fiorentina versus AS Roma berlangsung di Artemio Franchi. Roma melakukan beberapa perubahan dalam susunan tim usai melaju ke final Europa Conference League. Hasilnya mereka sudah tertinggal di menit ke-5 lewat eksekusi penalti Nicolas Gonzalez. 6 menit berselang, tim tuan rumah menggandakan keunggulan berkat aksi Giacomo Bonaventura. Tak ada tambahan gol di sisa laga. Dengan hasil ini Roma masih tertahan di peringkat ke-6 dengan raihan 59 poin, sama dengan Fiorentina yang berada di peringkat ke-7. Juventus versus Inter Milan, Max Allegri dilanda banyak keraguan. Partai final Coppa Italia antara Juventus dan Inter Milan bakal digelar pada hari Kamis 12 Mei 2022. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadio Olimpico Roma. Juventus tentu akan mengusung misi revenge pada hari Kamis nanti, dan itu bukan satu-satunya alasan untuk memaksa Inter bertekuk lutut. Mereka juga butuh piala ini guna menutup musim yang berlangsung buruk. Namun ada kabar buruk dari Juventus jelang pertandingan digelar. Gazzetta dello Sport menyebutkan kalau Massimiliano Allegri punya banyak keraguan dalam menentukan starting 11-nya di laga tersebut. Jose Mourinho sambat, lihat AS Roma lemas tak berdaya. Pelatih AS Roma Jose Mourinho tak bisa banyak memberikan komentar selain mengeluh setelah timnya digilas Fiorentina dengan skor 2-0. Bagaimana tidak, Giallorossi tak kunjung memetik kemenangan dalam 4 laga terakhir di Serie A. Rinciannya 2 imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Kondisi ini membuat Roma harus menerima kenyataan bahwa mereka terlempar dari posisi 5 besar di tabel klasemen. Mou kemudian berdalih bahwa timnya saat ini mengalami fase capek karena baru saja selesai melakoni laga di UEFA Conference League tengah pekan lalu. AS Roma siap beri rumah baru untuk bintang terpinggirkan Liverpool. Jose Mourinho dikabarkan sudah meminta AS Roma untuk bisa mendatangkan Kostas Tsimikas dari Liverpool pada bursa transfer musim panas 2022 nanti. AS Roma sebenarnya sudah punya cukup banyak pemain yang bisa mengisi pos bek kiri. Opsi inti adalah Matheus Fina yang baru datang ke Olimpico pada bursa transfer musim panas 2021. Hanya saja performanya tidak terlalu apik sehingga dianggap belum cukup bisa menyaingi Leonardo Spinazzola yang mengalami cedera serius sejak pramusim. Namun saat ini kontrak dari Tsimikas masih menyisakan 3 musim lagi di Anfield. Dengan harga pasar sebesar 20 juta euro, hampir dipastikan sang pemain pun sepertinya bakal masih lama menjadi warga Merseyside. Jurgen Klopp mau Steven Gerrard jadi penerusnya di Liverpool. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp turut mendukung wacana soal Steven Gerrard sebagai pengganti dirinya melatih klub itu kelak. Penerus saya? Ya tentu saja Steven Gerrard sangat mungkin, kata Klopp dikutip dari Goal. Hanya saja keputusan bukan ada di saya hanya menilai itu mungkin, ucap dia. Steven Gerrard saat ini masih menjadi pelatih Aston Villa setelah sempat menangani Rangers FC. Manchester City rilis jersey baru bernuansa Aguero 93-20. Manchester City merilis jersey latihan baru yang terinspirasi dari Sergio Aguero sebagai penghargaan untuk gol penentu gelar juara Liga Premier Inggris saat melawan QPR pada 2012. The Citizen mengamankan gelar perdana tersebut berkat gol sang striker Argentina dan kini meluncurkan jersey baru sebagai penghormatan kepada Aguero yang telah menutup lembaran 10 tahun karirnya di Etihad Stadium musim panas lalu. City bermitra dengan Puma merilis jersey pra pertandingan edisi terbatas 93-20, sembari juga meluncurkan sepatu bola edisi khusus yang memiliki palet warna yang sama dengan yang dikenakan sang striker saat melawan QPR. Jersey 93-20 itu akan dijual secara resmi ke publik di toko Puma dan toko klub milik City mulai 13 Mei mendatang.
Gary Neville merasa Jesse Lingard tak pantas dapatkan perpisahan yang emosional. Mantan pemain Manchester United Gary Neville memberikan kritik keras kepada Jesse Lingard, yang mana ia merasa kalau gelandang United tersebut tak pantas untuk mendapatkan perpisahan yang emosional. Ada banyak hal yang tak masuk akal dikatakan untuk Lingard. Dia sudah bermain di klub sejak lama dan melakukan pekerjaan yang baik. Tetapi saya tidak melihat Steve Bruce dan Brian Robson bermain di permainan terakhir mereka untuk klub dan tidak mendapatkan perpisahan di final. Padahal keduanya adalah kapten yang hebat, dan salah satunya mungkin adalah kapten terbaik yang pernah dimiliki Manchester United. Mereka tak mendapatkan perpisahan yang mereka inginkan, jadi saya tak yakin kenapa Lingard pantas untuk mendapatkannya, ketus Neville. Barcelona tak punya uang untuk tikung Manchester City dapatkan Erling Haaland. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengakui timnya tidak punya uang untuk menyaingi penawaran Manchester City buat Erling Haaland. Barcelona sulit mendekati Erling Haaland karena situasi ekonomi klub. Saya tidak bohong, realitasnya seperti itu, kata Xavi. Memang uang bukan penyebab satu-satunya, saya tak akan merendahkan proyek klub lain, karena bukan cuma Barcelona yang punya proyek yang bagus. Selanjutnya, kendati gagal mendapatkan Haaland, Barcelona disebut Xavi harus tetap bersiap-siap mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas. Namun mereka juga harus melepas sejumlah pemain lain, lagi-lagi karena perkara keuangan klub. Kesal dengan PSG, Verratti lempar kode gabung AC Milan. Rumor kepindahan Marco Verratti ke AC Milan pada bursa transfer musim panas 2022 mendatang kembali berebus usai kabarnya sang pemain muak dengan klubnya saat ini, Paris Saint-Germain. Verratti merasa jengkel karena timnya sekarang terkesan bermain ala kadarnya di sisa 2021-2022 karena tidak punya target lagi. Jika memang tidak lagi cocok di Paris Saint-Germain, Verratti akan selalu punya opsi untuk merumput lagi di negara asalnya. Setelah merantau ke Prancis selama 10 tahun, Marco Verratti digadang-gadang tengah mempersiapkan rencana untuk pulang ke Liga Italia. Bocoran dari Calcio Mercato menunjukkan jika AC Milan dan Juventus akan jadi yang terdepan untuk menyambut sang gelandang. Tolak sana-sini, Paulo Dybala masih menunggu Inter Milan datang. Kontrak bersama Juventus akan segera berakhir, tetapi Paulo Dybala belum mendapatkan klub baru untuk berlabuh. Jurnalis Gazzetta dello Sport itu menyebutkan bahwa Dybala menolak banyak tawaran hanya demi Inter Milan. Bahkan sejumlah penawaran tersebut sangat menggiurkan dari segi finansial. Pada hari Kamis 12 Mei nanti, Juventus akan bertemu Inter Milan dalam final Coppa Italia di Stadio Olimpico Roma. Diyakini akan ada perkembangan terbaru soal masa depan Dybala setelah pertandingan akbar ini. Agen menjamin Lautaro Martinez tidak akan tinggalkan Inter Milan. Agen Lautaro Martinez menjamin kliennya tidak akan meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Kadang-kadang media mempublikasikan cerita tentang kemungkinan transfernya, tetapi Lautaro hanya fokus pada Inter, memberikan kegembiraan kepada para fans dan menjadikan mereka juara lagi. Kemudian dia bisa mulai mempersiapkan Piala Dunia bersama Argentina, ujar Camano dikutip Football Italia. Kami tidak mengharapkan atau mencari transfer. Iya, di Inter, dia bahagia, kotanya luar biasa. Kami hanya memikirkan Inter. Lanjutnya, nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!